Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Mengawali segala aktivitas kita di hari ini, sama-sama kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini, itu menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema belajar mencintai diri sendiri. Mari kita baca bersama dalam Perjanjian Baru Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tema renungan hari ini adalah tema belajarlah mencintai diri sendiri. Hal ini bukan berarti tentang bagaimana kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan diri kita, mengikuti semua kesenangan diri kita. Sebagai anak Tuhan, mencintai diri sendiri ini memiliki kualitas kasih yang sama dengan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Mengasihi diri kita tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada Allah, karena kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Allah, yang menebus kita dengan harga yang mahal. Siapapun kita adalah berharga, orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kesadaran diri mengenai nilai berharganya kita ini menuntut kita untuk apa? Kita mengasihi diri kita dengan benar. Mengasihi diri dalam kebenaran dan menuntut kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mengasihi diri bukan untuk memuaskan semua hawa nafsu kita, namun sangat erat hubungannya dengan manusia rohani yang terus bertumbuh. Dan salah satu caranya adalah dengan cara membangun disiplin rohani. Jujur, saudara-saudaraku, untuk mencintai diri sendiri ini bagi setiap kita orang percaya, ini kita harus menyadari ini, bahwa jujur banyak dari setiap kita harus belajar untuk mencintai diri kita. Terkadang kita membenci diri kita sendiri. Sungguh untuk mencintai diri sendiri ini sama berharganya dengan mencintai Kristus yang hidup di dalam diri kita. Karena terkadang kita sadar bahwa tanpa kita sadar, semakin kita memuaskan keinginan daging kita, maka yang ada adalah semakin kita merusak diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membangun kasih yang ada dalam diri kita? Jangan lagi kita memuaskan perhatian pada kelemahan diri sendiri. Jika kita hanya memikirkan aku dan diri kita sendiri, dan ini yang akan menjadi masalah bagi diri kita, yaitu kita akan putus asa dan kita mudah sekali untuk menyerah. Mungkin kita merasa benci kepada diri sendiri dengan segala kelemahan dan kegagalan kita. Kita perlu mengalihkan fokus kita ke arah yang lain, kepada Allah dan orang lain. Untuk kita mau belajar untuk mencintai diri kita sendiri, yang pertama mari kita lakukan belajar untuk melayani orang lain. Salah satu obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit aku tidak suka kepada diriku ini, yaitu dengan menunjukkan kasih sayang dan kebaikan hati kepada orang lain. Yesus memberitahukan kita bahwa prioritas tertinggi dalam hidup kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan ini mulai dari hal yang paling sederhana, hal yang kecil. Kasih kepada orang lain akan membuat diri kita ini semakin menyadari bahwa Tuhan bisa memakai diri kita sebagai saluran berkat dan saluran kasih bagi orang lain. Kita mampu untuk mencintai diri sendiri dengan belajar untuk melayani orang lain. Ubah kebiasaan buruk dengan gaya hidup yang baik. Mari kita ubah kebiasaan buruk dengan gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, dan mari kita arahkan perhatian kita dengan kekekalan. Mari kita percaya kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Dan mari kita belajar bersama dengan Tuhan, berjalan bersama Dia di dalam ketaatan.
Dan mulai mari hari ini, saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua, mari kita katakan pada diri kita masing-masing bahwa mari kita belajar untuk menyayangi diri kita, belajar untuk menerima diri kita sendiri dengan cara menjaga perasaan kita untuk apa? Untuk Tuhan. Dan mari kita menjaga tubuh kita juga untuk Tuhan. Kita menjadi orang yang tulus untuk Tuhan dan membawa Tuhan kemanapun kita pergi sebagai satu-satunya kebahagiaan di hidup kita. Mari percayalah kita mampu mencintai diri kita sendiri dengan benar, dan diri kita ini butuh waktu untuk mengampuni dan mempercayai diri kita sendiri. Tuhan Sang Pencipta, Dia begitu mengasihi kita, Dia mengasihi baiknya kita, Dia mengasihi ketika kita gagal. Yang harus kita lakukan saat ini adalah kita belajar untuk menyayangi diri kita sendiri seperti Tuhan menyayangi kita dan menghargai perasaan kita. Jangan lagi kita melukai diri kita dengan melakukan hal-hal yang cemar, tapi belajar untuk mencintai diri kita, menjagai hidup kita, menjagai tubuh kita. Itu bukti bahwa kita mengasihi diri kita, itu bukti bahwa kita menghargai bahwa kedaulatan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita menghargai pengorbanan Kristus yang sudah mati di tiang kayu salib untuk membayar dosa kita. Belajar untuk mengasihi diri kita dengan melayani orang lain dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita dan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Immanuel.